Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para siswa, jumpa lagi dengan materi pelajaran IPS di hari ini Senin tanggal 2 Agustus 2021. Untuk pembelajaran kali ini kita akan masih berbicara tentang karakteristik negara-negara tetangga kita, negara-negara Asia Tenggara. Nah, untuk karakteristik negara-negara ASEAN, mari kita buka pada materi yang berikutnya setelah pelajaran yang lalu tentang negara-negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, itu sudah kita pelajari. Nah, untuk kali ini kita mempelajari tentang negara tetangga kita yang lain, yakni negara Laos. Namun sebelum masuk pada pelajaran, silakan kalian baca dulu apa yang tertuang di dalam sini. Inilah bagian dari referensi Pak Guru untuk dijadikan literasi bagi kalian untuk gemar membaca. Namun Pak Guru selalu ingatkan, jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan jangan lupa pakai masker, menggunakan masker, serta jauhi kerumunan, hindari berkumpul-kumpul dengan orang banyak. Baik, untuk materi kali ini kita masuk pada satu negara Laos dengan ibu kota Vientiane, ya. Sistem pemerintahnya republik, kepala negaranya presiden, dan bahasa resminya adalah bahasa Laos. Mata uangnya nyukip. Nah, bagaimana dengan karakteristik geografisnya? Ya, tentu kita tahu bahwa negara-negara yang bertetangga dengan kita itu hampir sama dengan negara-negara yang lain, yakni memiliki luas yang berbeda-beda, tapi daerah pertanian dan pegunungan itu hampir sama. Di daerah Laos itu memiliki kenampakan alam berupa perbukitan dan dataran rendah serta rawa. Puncak tertingginya adalah Gunung Pao Bia, ya, Pao Bia, dengan ketinggian 2.819 meter di atas permukaan laut. Kemudian bidang sosialnya, keadaan sosialnya ya. Keadaan sosial negara Laos adalah penduduk Laos terbagi dalam 3 kelompok, yakni suku Lao Lom, suku Lao Teung, dan suku Lao Sung. Sedangkan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Laos adalah agama Buddha. Ya, agama Buddha. Kalau kita Buddha itu banyak di Jawa Tengah, ya, daerah Jawa Tengah. Itu di Candi Borobudur. Ya. Berikutnya keadaan ekonomi negara Laos. Ya, penduduknya bekerja sebagai petani, pekebun, dan peternak sama dengan orang Indonesia. Mereka punya sungai Mekong seperti sungai di negara tetangganya. Berapa waktu yang lalu ada dalam pelajaran itu bahwa sungai Mekong itu menjadi daerah utama penghasil pertanian di sekitarnya. Hasil pertaniannya adalah padi dan jagung, seperti kita juga. Hasil peternakannya sapi, kerbau, unggas, ya, unggas itu. Dan hasil perkebunannya adalah kopi, kayu jati, dan buah-buahan. Berikutnya kita ke negara tetangganya Laos. Ini benderanya, bendera merah berbintang kuning. Vietnam, negara Vietnam, ibu kotanya
adalah Hanoi, sistem pemerintahnya Republik Sosialis, kepala negaranya Presiden, dan kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Sedangkan bahasa resminya adalah Vietnam dan mata uangnya Dong. Secara geografis, Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi. Di wilayah barat terdapat dataran tinggi Tonkin Timur. Dan puncak tertingginya adalah Vietnam adalah Phan Xipang, gitu ya. Di Vietnam, Phan Xipang. Wilayah dataran pantai sebenarnya bagian timur adalah di Laut Cina Selatan, gitu ya. Terdapat delta Sungai Mekong di bagian selatan Vietnam seperti negara Laos tadi. Dataran rendah Sungai Merah merupakan wilayah paling subur dan daerah yang paling padat penduduknya. Nah, berikutnya keadaan sosialnya. Penduduk Vietnam berasal dari suku Viet, suku Thai, dan suku Thai, serta suku Hmong. Mayoritas penduduknya beragama Buddha dan Katolik. Keadaan ekonominya di sana juga sama seperti negara Laos karena berada di pelataran Sungai Mekong juga. Ya, Sungai Mekong itu membelah beberapa negara. Ya. Umumnya bidang pertanian yang berada di delta Sungai Merah dan Sungai Mekong, dan sepanjang dataran pantai hasil pertaniannya adalah beras, kopi, dan karet. Sedangkan pertambangannya menghasilkan emas, biji besi, timah, dan fosfat. Inilah dua negara yang sudah kita ketahui, dan silakan kalian cari-cari materi di internet atau buka Google tentang dua negara ini untuk menambah pengetahuan kalian. Baik, sampai di sini dulu pelajaran tentang pengetahuan sosial, dan selanjutnya nanti Bapak akan berikan latihan untuk kalian menggunakan Google Drive atau Google Formulir yang harus kalian kerjakan. Dan dengan mempelajari, memahami dua negara yang sudah Bapak siapkan, ini akan menambah pengetahuan kalian untuk tahu tentang dua negara, yakni negara Vietnam dan negara Laos. Demikian dan selamat belajar, jaga kesehatan, terima kasih. Dan silakan kerjakan dengan baik tugas-tugas yang diberikan. Jangan tidak mengerjakan karena tugas itu bagian dari pengumpulan nilai-nilai untuk nilai rapor dan ijazah kalian di akhir kelas 6 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.